Panjang juga ya. Panjang, tapi kita nggak bisa sampai habis karena di dalamnya ini ada daging lagi. Oh. Kalau dihabisin berdarah dia. Jadi kita cuma ambil bagian yang tajamnya aja. Jadi potensi melukanya lebih sedikit lah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya owner dari Bastian, monyet yang lagi viral ya akhir-akhir ini ya. Awal mulanya kan si Bastian ini adalah beruk pemetik kelapa ya, beruk pemetik kelapa yang beruk di Padang di Sumatera itu dia dipergunakan untuk memetik kelapa gitu, beruk pekerja lah. Nah, terus karena si Bastian ini karena Bastian terlalu sering lawan lah istilahnya, dia ini kan punya karakter alpha ya. Madep sini. Dia punya karakter alpha, jadi dikit-dikit ngelawan gitu kan, diperintah dia nggak mau ngelawan gitu, jadi terlalu banyak perlawanan lah gitu, jadinya akhirnya mengalami kekerasan nih. Dia keras banget di sana kan, sampai palanya ini bekas pecah nih dia. Nah, terus karena orangnya mungkin udah kewalahan, dijual, dibawa ke Jakarta. Di Jakarta dijinakin di sini, saya jinakin tuh waktu itu sempat jinak. Nah, setelah jinak, setelah jinak dia dikirim ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu sempat berapa bulan gitu, terus nyerang ownernya lagi. Nah, karena ownernya udah kewalahan, trauma juga lah diserang sama buruk segede gini ya kan. Akhirnya dikirim lagi balik ke sini gitu kan. Saya jinakin lagi, jual lagi, ternyata ngelawan lagi gitu. Ini sebenarnya dagangan teman saya gitu. Teman saya jual beli buruk kan. Nah, saya dibawa ke sini untuk dijinakin doang. Saya sebagai pelatih primata gitu kan. Nah, setelah dijual lagi sama teman saya itu, dia ngelawan lagi gitu. Memang ternyata karakternya dia ini nggak bisa sembarangan orang yang megang gitu. Jadi kalau kelamaan dalam kandang dia marah. Terus kalau lagi emosi kadang suka nggak terkontrol. Bastian, no, diam. Gitu paling. Bastian saya pelihara itu dari umur 18 tahun katanya waktu itu kan. Dibilang 18 tahun 2023 tahun lalu. Berarti sekarang 19 tahun harusnya. Kalau proses penjinakan itu sebenarnya sebentar sih ya, paling lama seminggu. Cuma kalau untuk pelatihan itu sebulan. Nah, yang lama itu untuk pembiasaannya gitu. Jadi supaya dia terbiasa melakukan terbiasa nurut lah istilahnya, ngikutin apa yang kita mau gitu, melakukan perintah-perintah yang kita berikan gitu. Artinya terus. Kalau insiden sih biasanya di awal-awal doang sih ya, kayak dia tuh memberikan perlawanan lah, karena kan kita pertama nggak kenal ya kan, kedua dia juga pasti nganggap saya sebagai ancaman kan. Nah, itu pertama-tama ya kita ini dulu, berantem dulu. Kita harus bener-bener bisa nundukin dia, naklukin dia, karena kan dia masih menganut hukum rimba ya, jadi siapa yang kuat dia yang menang. Jadi kita harus lebih kuat daripada dia gitu, kita harus bisa ngalahin dia gitu, nundukin lah, sengaja bikin dia ngerasa kalah gitu, udah nggak bisa ngelawan lagi gitu. Kalau yang dipelihara di sini sih cuma 2 jenis, karena kan yang nggak dilindungi kan cuma 2 jenis ya, cuma jenis ekor panjang sama jenis beruk, yang jenis Macaca fascicularis dan Macaca nemestrina gitu. Sebenarnya banyak sih pilihan ya untuk primata di Indonesia itu kan banyak banget ya, tapi yang nggak dilindungi di Indonesia cuma 2 jenis ini doang gitu, jenis Macaca fascicularis sama Macaca nemestrina, ekor panjang dan beruk gitu, ekor babi. Ya ini kan hewan buas ya, terus juga dia emang harusnya di alam sih, jadi itu dia nakal banget sebenarnya. Kalau di luar pantauan kita, di luar pengawasan kita, ada aja yang dirusak sebenarnya gitu ya, bener-bener harus dipantau banget gitu. Jadi nggak rekomen banget buat dipelihara sebenarnya sih ya, cuma buat yang kelas-kelas hobi aja, yang udah bener-bener yakin buat ngeluangin waktunya buat dia gitu. Soalnya kalau kita meleng dikit ya udah, apa aja digigitin gitu kan, apa aja digigitin, apa aja dirusak gitu, karena memang harusnya kan dia di hutan. Iya, ini nggak rekomen. Kalau mau pelihara primata ya pertimbangkan lagi lah, karena ini kan hewan buas pertama. Dia nggak seperti anjing. Kalau anjing kan kakinya 4, dia tangannya 4, lebih bisa merusak lagi dibandingkan anjing, bener-bener luar biasa gitu. Dan gitu juga dia kan hewan buas gitu, kelasnya hewan buas. Jadi kalau digigit, dicakar ya itu udah resiko, dan gigitannya bukan main-main.
dia punya rahang tuh yang luar biasa kuat gitu. Istilahnya untuk pembanding itu dia kalau ngunyah biji salak itu kayak ngunyah kerupuk. Kalau kita ngunyah kerupuk santai aja gitu, empuk aja biji salak. Bayangin biji salak sekeras itu aja bisa dikunyah sama dia gitu dengan santainya. No. Jadi ya gigitannya lumayan walaupun nggak ada giginya gitu. Udah ompong misalkan, itu tetap gigitnya sakit. Bisa Bastian second. Dia sebenarnya semua kata-kata manusia paham, cuma cenderung mengabaikan. Cuma yang kita biasakan itu kayak salaman, Bastian, second. Oke. High five. Kakinya turun. Oh, dia udah paham. Sebenarnya kata-kata manusia itu paham gitu, cuma memang cenderung mengabaikan aja. Gitu. Terus kalau kita mau gendong kita nggak perlu repot-repot, tinggal gini. Bastian, ayo naik. Oh, gitu. Turun. Nah, sit. Kaki turun. Gitu. Gitu aja sih paling ya, pembiasaan untuk sehari-hari aja sih, nggak ada skill-skill yang berat-berat gitu nggak. Kakinya nggak boleh naik. Dia dibiasain untuk ketemu sama orang asing untuk nggak galak gitu. Jadi ketika dia marah, saya marahin balik. Oh gitu. Iya, jadi dibiasain ketemu orang banyak, ketemu orang asing gitu kan, ke tempat umum. Nah, ntar ketika orang mau interaksi kan dia pasti galak nih ngelawan kan, mau nyerang gitu. Kita larang, kita marah-marahin dia, kita marahin balik. Oh gitu. Iya, jadi dilarang untuk galak ke orang gitu. Dan dibiasakan untuk sosialisasi ke orang-orang asing gitu. Dibiasain lah. Dia ada luka apa sih namanya? Pelipisnya tuh jadi tipis gitu karena sering luka di sini. Bocor. Iya, sering bocor jadinya tipis. Jadi dia ketutup tapi nempel sama tulangnya. Habis dia nggak bisa numbuh lagi. Nggak bisa. Udah umur soalnya. Kalau Nah masih untuk makannya gimana dia kalau kayak gitu? Kesiksa gak dia? makan pakai geraham bisa. Oh masih ada geraham, Masih ada gerahamnya. Oh ini nih dia nih. Ini dari Tangerang, umurnya dulu 4 tahun, sekarang udah 5 tahun, udah setahun. Oh udah setahun. Nah. Pokoknya lebih tua ya? Enggak, lebih muda dia. Dia 7 tahun. Kecil. Lucu, terus udah gede begini, serem. Terus Pampers sehari bisa pakai berapa mas? Bisa, kalau dia lagi